Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam surah An-Naml di ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. Siapakah gerangan selain Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan permohonan dan doa orang yang terdesak, wa yakshifus su, dan mengangkat dan menyelamatkannya dari mara bahaya, wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan dia telah menjadikan kalian khalifah, pemimpin di permukaan bumi ini. A ilahum ma'allah. Adakah Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Qalilan ma tadhakkarun. Sungguh sedikit di antara kalian yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Asakir rahimahullah kisah seorang lelaki, dan beliau meriwayatkan dari salah seorang salaf yang bernama Abu Bakar Muhammad ibnu Dawud Ad-Dainuri, kejadian yang terjadi di kota Dimashq. Semoga Allah Subhanahu wa taala melepaskannya dari tangan para durjana, sebagaimana yang kita lihat yang bergejolak di Dimashq, di Suriah dan di negeri Syam. Diceritakan oleh Abu Bakar Muhammad ibnu Dawud Ad-Dainuri rahimahullah tentang seorang lelaki yang berprofesi sebagai seorang pengantar yang menggunakan bighal atau kendaraannya yang mungkin sekarang ini adalah seperti profesi orang yang merentalkan mobilnya. Suatu hari, kata lelaki tersebut, ada seorang penumpang
yang minta untuk diantar dari Dimashq ke sebuah tempat yang bernama Az-Zabadani. Maka beliau kemudian mengantarnya dan melewati jalan yang biasa ia lewati. Namun penumpang ini meminta untuk melewati jalan yang lain. Beliau kemudian mengatakan, saya tidak biasa melewati jalan tersebut. Sang penumpang kemudian mengatakan, dia lebih dekat dan nanti saya yang menunjukkan jalan kepadamu. Namun ternyata dia dibawa ke sebuah tempat yang tak satu pun orang yang tinggal di sana, di sebuah lembah yang menakutkan. Dan dia melihat banyak bangkai yang berserakan di mana-mana. Maka firasatnya kemudian membisikkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi pada dirinya. Dan ternyata betul, penumpang ini meminta ia untuk berhenti. Kemudian ia turun dari kendaraan tersebut dan menghunus pisau atau pedangnya. Dan dia berkata, "Sa'aqtuluk, saya akan membunuhmu." Dan kemungkinan besar ia adalah seorang lelaki dari bangsa kanibal. Maka beliau kemudian berkata, "Ambillah seluruh apa yang aku miliki. Yang penting engkau tidak membunuh. Yang penting engkau tidak membunuh aku." Maka lelaki ini kemudian mengatakan, "Saya akan mengambil barang-barang yang engkau miliki sekaligus saya akan membunuhmu." Dia kemudian menasihatinya dan mengingatkannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sang pembunuh ini balas menjawab dan mengatakan, "Ketahuilah sesungguhnya semua korban yang sudah menjadi korban saya juga mengatakan seperti yang kau katakan. Namun ujung-ujungnya saya membunuhnya." Akhirnya dia kemudian berkata, "Baiklah." Dan dia pasrah. Dia menyerah. Dia berkata, "Jika memang engkau hendak membunuh aku, tidak mengapa. Namun, tolong berikan kepadaku kesempatan untuk salat 2 rakaat. Dia kemudian salat. Dan sang pembunuh sekaligus perompak ini mempersilahkannya dan mengatakan, "Ajil, percepat. Saya tidak sabar lagi untuk membunuhmu." Dia kemudian bertakbir dan lelaki ini mengatakan, "Seluruh ayat yang saya hafal hilang karena ketakutan." Dan sang pembunuh itu terus mengatakan, "Ajil, ajil, cepat." Akhirnya dalam kondisi yang seperti itu dia mengatakan, "Maka teringatlah saya dengan satu ayat yang terdapat di dalam surah An-Naml ayat 62 yang kita bacakan tadi, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'." Siapakah gerangan selain Allah yang mengabulkan permohonan hambanya yang terdesak dan menyelamatkannya dari mara bahaya? Dia mengatakan, "Cuma ini ayat yang bisa saya hafal dan saya ulang-ulangi terus dalam salat saya." Dalam keadaan seperti itu saya melihat seorang penunggang kuda yang menggunakan pakaian yang berwarna putih yang membawa tombak, langsung melemparkan tombaknya dan menghujam pada dada sang pembunuh tersebut dan dia mati seketika. Dia kemudian bertanya kepadanya, "Siapa Anda?" Orang ini mengatakan, "Pergilah, engkau telah selamat." Namun dia memaksa dan mengatakan, "Tolong sampaikan kepadaku siapa Anda." Dia kemudian mengatakan, "Saya adalah malaikat dari langit ketiga yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari zat yang mengabulkan permohonan hamba yang terdesak." Dia kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa hadirin yang berbahagia adalah merupakan senjata orang-orang yang lemah. Mungkin di antara jamaah, bahkan mungkin kita semua telah merasakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita terjepit dan terdesak, di mana kita melihat tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah yang disebutkan oleh para salaf dari zaman dahulu, dan masih banyak kisah-kisah yang seperti itu yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Beberapa hari yang lalu, salah seorang teman kami dari Aljazair mengirimkan sebuah kisah lewat email yang seandainya bukan dia yang mengirimnya kepada kami, mungkin saya tidak mempercayainya. Namun dia adalah orang yang thiqah bagi kami, dia adalah orang yang bisa dipercaya. Dan setelah saya cek, ternyata kisahnya beredar di internet dan kisah itu dituliskan dalam bahasa Arab, yaitu seorang dokter bedah yang tinggal di negeri India yang bernama Dr. Ishan.
Dia adalah dokter yang terkenal dan memiliki jasa yang sangat besar dalam ilmu kedokteran, yang mampu dengan izin Allah menyembuhkan penyakit-penyakit yang kronis, dan dia dengan kecerdasannya biiznillah menciptakan formula yang tidak bisa dilakukan oleh dokter-dokter ahli yang lain. Suatu hari dia diundang dalam sebuah acara muktamar para dokter sedunia, dan beliau diberikan kehormatan untuk menjadi salah seorang di antara pembicara, dan dia akan mendapatkan penghormatan atas jasa-jasanya dalam ilmu kedokteran. Beliau kemudian memesan tiket. Pada hari H, beliau berangkat ke bandara, dan perjalanan membutuhkan beberapa menit atau tidak sampai 1 jam. Namun ketika dia menunggu pesawat, tiba-tiba terdengar berita bahwasanya pesawat yang semestinya beliau tumpangi dan mendarat di bandara itu secara darurat harus mendarat di bandara yang lain karena tersambar petir, dan dia harus segera mendarat. Dan penumpang ditunggu atau penumpang diminta untuk menanti sekitar 16 jam untuk datangnya pesawat tersebut. Dr. Ihsan kemudian mendatangi maskapai penerbangan dan berkata, "Saya adalah seorang dokter ahli. Saya ingin menghadiri sebuah acara yang penting. 1 menit dari waktu saya itu untuk menyelamatkan jutaan manusia. Tidak mungkin saya menunggu 16 jam. Akhirnya pihak maskapai mengatakan, "Kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami sarankan Anda lewat darat. Sekitar 3 jam Anda bisa sampai insya Allah." Akhirnya beliau menerima saran dari mereka. Beliau kemudian mengemudi mobilnya sendiri, dan sekitar 2 jam setelah beliau melakukan perjalanan, dan ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan yang sangat lebat sampai beliau tersesat di jalan. Rute yang semestinya beliau tempuh, beliau tidak tempuh. Dia menempuh jalur yang lain sehingga beliau tersesat di sebuah tempat yang beliau tidak kenal. Akhirnya beliau pasrah. Karena kecapean, beliau turun dari mobil dan hendak beristirahat dan hendak menelpon pihak panitia agar kemudian dia bisa diberikan udzur, dan handphonenya tidak aktif karena dia berada di luar yang ada sinyalnya. Dia kemudian mendatangi sebuah rumah. Dia mengetuk pintunya, dan keluarlah seorang nenek-nenek, seorang wanita tua. Dan dia berkata, "Saya mau pinjam telepon Anda." Sang nenek kemudian tertawa dan mengatakan, "Anda mencari telepon? Tidakkah Anda tahu bahwasanya sekarang Anda tersesat di sebuah kampung yang listrik pun tidak ada? Namun jika Anda mau, silahkan masuk. Saya akan menghidangkan kepada Anda makanan ringan, kemudian segelas teh." Akhirnya beliau pasrah, beliau masuk, beliau dihidangkan atau diberikan hidangan segelas teh dan makanan ringan, dan Dr. Ihsan melihat apa yang dilakukan oleh wanita tua tersebut. Ternyata dia adalah wanita yang solehah, banyak melakukan salat, dan setiap kali dia menyelesaikan salatnya, dia memegang seorang anak kecil yang ada di dekatnya, yang tidak bisa bergerak. Dr. Ihsan kemudian mendatanginya dan hendak mengetahui apa yang terjadi dengan wanita tersebut. Dia menyampaikan terima kasih kepadanya, dan wanita ini kemudian mengatakan, "Tidak usah engkau berterima kasih, karena sesungguhnya engkau adalah ibnus sabil yang wajib untuk diberikan jamuan, karena ini kewajiban sebagai seorang muslim." Akhirnya Dr. Ihsan mengatakan, "Kalau begitu semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua doa-doa Anda, karena saya melihat Anda rajin berdoa." Dia mengatakan, "Alhamdulillah, seluruh doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali satu yang sampai detik ini saya terus berdoa kepada Allah." Dr. Ihsan bertanya, "Apa doa Anda?" Dia mengatakan, "Cucu saya ini sakit keras. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Dan saya sudah membawa ke dokter, tetapi mereka tidak mampu untuk mengobatinya. Dan mereka memberikan saran kepada saya untuk mendatangi seorang dokter ahli yang tinggal di ibu kota yang bernama Dr. Ihsan. Namun saya tidak mampu untuk mendatanginya karena saya tidak memiliki dana dan tubuh saya yang lemah." Dr. Ihsan kemudian menangis dan mengatakan, "Subhanallah, doa ibu yang menjadikan pesawat yang beratnya bertonton disambar oleh kilat sehingga dia terpaksa mendarat di bandara yang lain. Doa ibu yang menurunkan hujan yang lebat, yang membuat saya tidak mengetahui jalan dan langsung mengantarkan saya ke tempat ini. Inilah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard
A ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. Jamaah Jumat rahimakumullah. Seorang A'rabi pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aqaribur rabbuna fanunaji?" Apakah Tuhan itu dekat sehingga kita bisa dengan suara yang lirih dan berbisik-bisik memanggilnya atau menyuruhnya? Au ba'idun fanunadi? Atau apakah Allah Subhanahu wa taala itu jauh sehingga kita harus berseru untuk memanggilnya? Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentang diriku, sampaikan kepada mereka, sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan saya menjawab doa dan permohonan mereka. Hendaknya mereka meminta dariku, kata Allah, dan beriman dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Doa adalah merupakan senjata orang-orang yang lemah. Salah seorang salaf pernah mengatakan, sungguh mengherankan manusia. Mereka berdiri di pintu-pintu penguasa untuk meminta kepada mereka, sedangkan pintu itu senantiasa dijaga oleh para penjaga yang kuat. Bahkan sang penguasa kalau terus-menerus diminta, dia akan marah. Sedangkan di sana ada pintu yang tidak pernah ditutup, yang maha kuasa untuk mengabulkan segala permohonan hambanya. Bahkan dia marah dari hambanya ketika dia tidak meminta dan berdoa kepadanya. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang berbahagia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, seandainya seluruh umat ini, kata beliau, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari bangsa jin dan manusia, dan setiap di antara mereka diberikan sesuai dengan apa yang diminta, kata Nabi, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, sama sekali tidak akan mengurangi kekayaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya hadirin yang berbahagia, biasakan diri kita untuk senantiasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengetuk pintu-pintu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meminta semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, dan jangan sama sekali sedikit pun kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yastajibu du'a al-'abdi aw kama qala ma lam yastahsir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permohonan seorang hamba selama dia tidak yastahsir. Sahabat bertanya, "Wa kaifa yastahsir?" Bagaimana dia yastahsir ya Rasulullah? Dan yang dimaksud dengan yastahsir adalah tergesa-gesa. Nabi mengatakan, dia terus berdoa dan berdoa, namun dia mengatakan, nampaknya doa saya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia meninggalkan untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sekedar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sudah merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Dan kalau seorang hamba diberikan petunjuk untuk mengangkat kedua tangannya di dalam berdoa, maka ini adalah alamat kebaikan yang diinginkan Allah untuknya. Karena sesungguhnya kata Nabi, la yuraddul qada'u illa bid-du'a. Sesungguhnya takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kapan Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk berdoa, maka pada hakikatnya Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Oleh karenanya Umar pernah mengatakan, "Inni la ahmilu hammal ijabah, walakin ahmilu hammad du'a." Yang penting bagi saya bukanlah apakah doa saya sudah dikabulkan atau tidak, namun yang penting bagi saya adalah sudahkah saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak.
karena sekedar kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah merupakan bentuk ibadah sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa merupakan bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau mengabarkan kepada kita bahwa tidaklah seorang hamba memanjatkan doa kepada Allah melainkan 3 kemungkinan yang akan dia dapatkan. Yang pertama, langsung dikabulkan doanya oleh Allah. Atau yang kedua, dipalingkan darinya mara bahaya, digantikan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Seperti anak kita, kalau ada yang masih seusia SD dan minta uang jajan 100.000 misalnya, bukan berarti ketika kita tidak memberikannya kita tidak sayang kepadanya, namun ini kembali maslahat itu kepadanya, ayuhal ikhwah. Dan yang ketiga, kata Nabi, doa-doa yang tidak dikabulkan selama ia hidup di dunia, dia kemudian mengatakan, aduhai seandainya seluruh doa-doaku di dunia tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kita menjadi penduduk-penduduk langit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala ketika engkau dalam keadaan lapang, niscaya Allah akan mengenalmu ketika engkau dalam keadaan terjepit. Jangan kita berdoa nanti ketika kita mendapatkan kesulitan, namun ketika kita lapang kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Yunus ibnu Matta ketika ditelan dalam perut ikan, dalam 3 kegelapan perut ikan, kegelapan malam, kemudian kegelapan lautan, dia kemudian mengetuk pintu Allah dan mengatakan, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Allah kemudian mengatakan, fastajabna lah wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Kami kemudian menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam. Apa yang menjadi sebab? Karena dalam ayat yang lain disebutkan, walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus ini tidak termasuk orang yang banyak bertasbih dan mengingat Allah ketika dia dalam keadaan lapang, maka dia akan terus tinggal dalam perut ikan sampai hari kiamat. Namun ketika dia lapang, dia terus memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya terkenal di langit. Dan ketika dia memanjatkan doa, para malaikat mengatakan, ya Rabb, ini dari hamba yang terkenal, dari suara yang terkenal. Allah kemudian bertanya dan berkata kepadanya, coba dengarkan apa yang dia inginkan. Kemudian dikabulkan oleh Allah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan, terkadang ada doa seorang hamba yang dipanjatkan dan diangkat ke langit. Malaikat mengatakan, ya Rabb, ini permohonan dari hamba yang dikenal, dari suara yang kita kenal. Allah bertanya, apa yang mereka minta? Apa yang dia minta? Coba dengarkan. Malaikat mengatakan, dia minta ini ya Allah. Allah mengatakan, jangan dulu kabulkan permohonannya karena saya senang mendengarkan keluh kesahnya. Jadi jangan sama sekali kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu kalian cintai, namun itu buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kalian membenci sesuatu, mungkin yang kita minta tidak sesuai dengan yang kita dapatkan, namun itu baik bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik, dan marilah kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di hari Jumat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tharana 'ala man zalamana وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداء الدين. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في ميانمار. اللهم رحماك بإخواننا المستضعفين في غزة. اللهم عليك ببشار وجنوده فإنهم لا يعجزونك يا عزيز يا قوي يا ذا الجلال والعزة. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا ذا الجلال والعزة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.